Iya, emang bisa kok. Iya. Ini Pak Bos. Dari Mbak Eka. Saling dulu. Boleh saling dulu boleh. Saling deh. Apakah bisa dimulai? Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan semangat ini. Semangat. Jam berapa? Jam 4 tuh? Kok sama toh? Jam berapa? Udah kurang. Oh, sudah kurang. Ya, baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya kita belajar terkait apa? Analis data. Jadi isinya apa? Ya, relasi. Jenis-jenis data. Apa saja? Kuantitatif, kualitatif. Kalau kuantitatif berkaitan dengan angka. Kalau kualitatif deskripsi, teks atau kalimat ya. Nah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Tapi sebelum itu yang tidak masuk berapa anak? Yang tidak masuk? Kan biasanya ada yang pulang kan? Iya, ada yang pulang. Itu enggak, itu itu masuk enggak? Yang enggak masuk dulu aja. Yang enggak masuk dulu aja. Terus ya, enggak masuk sama yang OSN. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan basis data atau database. Mungkin kalian sudah pernah memberikan materi terkait basis data? Sudah. Materinya apa saja? Sudah. Coba. Pakai sudah menggunakan Access belum? Microsoft Access belum. Berarti baru materi ya. Nah, jadi mungkin kita nanti sedikit mengulang terkait materinya. Kemudian nanti kita akan praktek terkait dengan pembuatan database menggunakan Microsoft Access. Nah, nanti kita akan coba untuk praktek. Nah, di sini kalau di pertemuan yang sebelumnya kita untuk tujuan pembelajaran itu dari poin 1 sampai poin 4. Tapi untuk hari ini di pertemuan yang kedua dengan saya, nanti kita ada di poin 5, menerapkan siklus pengolahan data itu berupa pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis, interpretasi, dan publikasi. Itu untuk tujuan pembelajaran di hari ini. Kemudian, pernahkah kalian mendengar kata basis data? Pernah ya? Kalau artinya sendiri, menurut kalian basis data itu artinya apa? Coba dari kubu sini. Kira-kira basis data itu artinya apa? Sepengetahuan kalian saja. Basis dulu. Arti basis itu apa sih? Segudang bisa. Kata lainnya, pernah mendengar basis supporter nggak? Pernah ya, apalagi yang cowok-cowok ini. Basis supporter itu artinya sekumpulan dari beberapa supporter, itu disebut basis supporter. Nah, tapi kalau basis data berarti sekumpulan data. Nah, jadi basis data ini berkaitan dengan kumpulan-kumpulan dari
suatu data. Nah, seperti ini. Di basis data atau biasa juga disebut sebagai database itu berasal dari dua kata. Yang pertama basis dan data. Nah, basis sendiri itu merupakan tadi ya markas atau gudang, kemudian tempat bersarang atau berkumpul atau mungkin sekumpulan. Kemudian data seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu suatu fakta atau informasi di dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, misalnya pegawai atau siswa. Nah, di sini data tersebut berupa angka, huruf dan lain sebagainya. Nah, di sini dijelaskan data siswa. Kemarin kan kita sudah sedikit membahas terkait data siswa. Itu ada apa saja? Nama, alamat, tanggal lahir. Kemudian ada yang namanya NISN. Nah, NISN itu memiliki keunikan tersendiri daripada data-data yang lain seperti nama, alamat dan lain sebagainya. Karena apa? Kenapa NISN tersebut merupakan data yang unik? Kira-kira kenapa? Ya, berbeda, sebabnya berbeda. Jadi kenapa dia berbeda? Karena dia bisa dikatakan sebagai data yang unik. Karena antara siswa A dengan siswa B itu memiliki NISN yang berbeda. Nah, NISN sendiri di dalam basis data itu bisa disebut juga sebagai primary key-nya atau data kuncinya. Nah, di sini untuk kumpulan file atau tabel yang saling berrelasi dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Nah, di sini untuk medianya nanti kita menggunakan Microsoft Access. Nah, jenis database itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya flat file database dan ada relational database. Perbedaannya, kalau flat file itu hanya menyimpan seluruh data dalam sebuah tabel saja, hanya satu tabel. Tapi kalau relational database itu bisa dikatakan hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, jadi memiliki keterkaitan. Contohnya untuk flat file itu data siswa, jadi hanya data siswa itu aja, jadi berisi data-data dari siswa. Kemudian ada yang namanya relasional, contohnya itu data rumah sakit. Kalian pernah sakit ya? Kalau sakit biasanya dirujuk kemana? Nah, langsung sebut merek doang. Ya, rumah sakit ya. Yang di sini contohnya, langsung ke contohnya. Misalnya kalian sakit gigi, kalian dirujuk ke poliklinik apa? Gigi ya. Nah, hati-hati tentang apa? Penyakit apa? Tidak. Nah, misalnya tadi sakit gigi, itu nanti kalian dirujuk atau diperiksa di poliklinik gigi. Nah, setelah diperiksa, yang kalian lakukan apa? Setelah periksa? Aduh, tidak tulis ya. Ya, ambil obat. Oh iya. Kok nulis apa? Udah sakit, nulis. Tambah sakit. Ambil obat ya. Jadi ke bagian farmasi. Nah, kenapa di bagian farmasi itu bisa mengetahui data berupa misalnya nama kalian, kan biasa disebutkan pasien nomor berapa, namanya siapa. Nah, kemudian bagaimana caranya farmasi ini bisa mengetahui diagnostik penyakit yang kalian alami. Kenapa kira-kira? Dari resep yang diberikan oleh dokter yang terkait ya.
di dokter gigi. Nah, jadi itu merupakan contoh hubungan antar dua bagian. Kalau di sini tadi data rumah sakit. Jadi sebelum dia masuk ke bagian farmasi, jadi ada data yang diberikan atau yang diambil dari bagian polikliniknya ya, dari data poliklinik gigi. Jadi ada hubungan antara kedua apa ya bisa disebut bagian ya, bagian dari rumah sakitnya, ada poliklinik dan bagian farmasi. Tapi kalau kita ibaratkan di sini tabel, tapi kalau kita ibaratkan ini tabel, jadi ini tabel poliklinik itu berhubungan dengan tabel data farmasi. Jadi dia ada hubungan, ada keterkaitan di dalamnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh dari perangkat untuk base data sendiri, untuk mengolah data-data. Di sini contohnya ada Oracle sampai dengan Microsoft Access. Nah, yang akan kita gunakan atau kita praktekkan itu yang Microsoft Access. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian di dalam tabel itu sendiri, kan tadi disebutkan ada NISN, penduduk, mahasiswa, kelas, nilai tugas, nilai ulangan, itu disebut sebagai fields. Kemudian isinya atau datanya itu dinamakan record. Bisa dipahami ya? Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan mencoba membuat suatu tabel menggunakan Microsoft Access. Kemudian nanti kita mencoba membuat query, yaitu digunakan untuk menampilkan data-data yang diinginkan dari tabel yang sudah dibuat. Kemudian form digunakan untuk menampilkan atau membuat tampilan dan menu-menu lain yang kemudian dapat dioperasikan untuk pengolahan data pengguna. Nah, silakan komputernya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Kita langsung coba. Sudah dibuka semua? Nanti kalau kalian buka coba di search atau dicari akses atau Microsoft Access ACCSS ya, beda-beda ya, seadanya cetak. Nah, kalau sudah dibuka bisa dipilih yang blank database. Nah, kemudian namanya, nama atas dan nama kalian ya. Untuk penamaan database-nya, notepad. Penamaannya kelas underscore nama. Yang ini loh, setelah kalian blank database
Contoh 10E1. Nah, ini ya. Sekarang ini kalian klik blank database-nya. Klik kiri. Nah, di sini yang kalian ubah. Apa panggilan aja. Kalau sudah diberi nama, kalian klik yang create. Sampun ya. Nah, saya random dulu. 10E1 create. Apakah tampilannya sama dengan yang ada di depan? Dan beda? Nggak ada ya. Nah, di sini merupakan tampilan dari software atau aplikasi Microsoft Access. Jadi kotak-kotak ini sebagai lembar kerjanya. Langkah yang pertama, kita akan mengisi field. Kita menggunakan data siswa aja ya. Nah, di sini kalian arahkan ke nama tabel 1 ini dulu, klik kanan. Yang tabel 1 ini klik kanan, pilih yang design view. Di kiri. Nah, namanya tabel siswa tanpa spasi. Satunya dihapus. Ya, satunya dihapus. Ini nggak bisa. Namanya toh? Apa ya? Layarnya. Yang apa? Yang sepas. Udah nggak bisa ini. Ini aja. Pokoknya namanya tabel siswa. Ya, ini tuh maksudnya. Soalnya nggak bisa di zoom ini. Tabel siswa, kemudian kalian klik OK. Oke, nah tampilannya berubah? Berubah. Kemudian tadi yang sebagai primary key-nya atau field yang menjadikan kunci di sini itu apa kira-kira? Tabel siswa yang di sini. Ini ada tanda kuncinya. Jadi nanti dia sebagai pembeda dari data-data yang lain. Jadi disebutkan NISN. Kalian ketikkan di sini NISN di bagian sini. ID-nya? Ya, jadi name NISN. Kemudian untuk tipe datanya kita pakai yang auto number. Kira-kira tahu nggak fungsi dari auto number? Biar langsung. Berarti datanya berubah apa? Angka. Jadi misalnya kalian menginputkan data, nah NISN itu nanti akan otomatis terisi. Jadi dimulai dari angka 1. Itu kalau menggunakan tipe data atau data type auto number. Di sini NISN. Kemudian bawahnya nama. Kelas, alamat. NISN nama, kelas, alamat.
Nah, ketika kalian membuat field name-nya atau namanya, tipe data atau datanya itu berupa apa? Kalau tadi kan di sini ada auto number. Nah, di sini ada tipe data yang dinamakan sebagai short text. Kira-kira apa? Fungsinya apa? Oh, emang ada sortnya? Iya. Ada. Kira-kira ada. Kira-kira apa fungsinya? Short text. Short text itu berupa apa? Kira-kira huruf ya. Huruf. Nah, kalau short berarti pendek. Berarti ada batasannya. Nah, karena kalau kalian klik panah ke bawah ini, itu nanti kalian bisa melihat tipe-tipe data yang ada di Microsoft Access-nya. Itu kalau tidak salah ada auto number, short text, long text, date time, yes no gitu ya, number dan lain sebagainya. Itu dinamakan sebagai tipe data. Jadi nanti data yang kalian inputkan itu menyesuaikan tipe data yang ada. Misalnya ketika saya rubah tipe datanya itu menjadi number, jadi number misalnya, maka alamat data yang ada di alamat itu hanya bisa dimasukkan data berupa angka. Jadi menyesuaikan tipe data yang kalian pakai atau kalian gunakan. Permisi Pak, Nggih. saya mau kasih surat SPM saya sama Jovanka. Sekalian mau minta izin kalau ini Take video, Pak. take video buat sekolah. Oh iya, silakan. Iya, tidak apa-apa ya. Enggak. Saya dimarahi Pak Kepala nanti. Oh enggak Pak, cuma Kepalanya santai. Oh ya, oke. Jadi tadi short text. Kemudian kalian save. Kalian save dulu. Gimana biasa? Aku boleh makan. Kalian pernah dengar control save nggak? Nah, itu salah satu cara menyimpan yang cepat. CTRL di keyboard kalian tahan, kemudian kalian tekan S. Itu cara yang simpelnya. Kemudian ada cara lagi. Di tabel ini kalian klik kanan. Kemudian kalian klik save. Nah, itu ada dua cara. Yang paling enak itu kalian Ctrl Save atau Ctrl S. Setelah kalian inputkan atau kalian buat untuk filenya, kita kembali ke desain view. Caranya klik kanan, kita pilih yang datasheet. Kita pindah ke datasheet karena kita ingin memasukkan datanya. Datasheet view. Nah, kembali ke sini. Coba. Tadi kan tampilan seperti ini. Terus ini klik kanan. Kalian pilih yang data sheet view. Nah, kembali ke sini. Nah, coba di sini nama, kelas, alamat itu kalian isi. Bebas, boleh nama kalian, boleh nama tetangga kalian, nama teman kalian, nama mantan, nama pacar, boleh. 10 ya, 10 data. 10 data. Kelasnya bebas. Misalnya, contoh ya, nggak usah nama lengkap nggak apa-apa, panggilan aja. Contoh. Jadi kalian mulai ngisinya, berarti dari mana? Dari data apa? Nama. Karena apa? Karena NISN tadi sudah otomatis terisi. Coba ya, nama Robert. Kelas
10E1. Alamat. Alamatnya alamat bebas. Jongke misalnya. Ada yang tahu Jongke? Tahu ya? Pasar Jongke? Pernah ke pasar? Oh, kalian juga main-main ke pasar ya orangnya? Saya kirain cuma ke mall gitu-gitu. Nah, ini kalian isi sampai dengan 10 data. Bawa. Ya, sampai 10. Ini kamu isi sampai datanya itu berjumlah 10. Ke bawah sampai 10. Namanya bebas. Bebas. Nama, kelas, alamat bebas. Padoan. Ini nanti kita sampai jam berapa? Sampai istirahat kedua. Sampai istirahat jam 11.40. 45. Oke, terima kasih. Nah, jadi di bagian nama itu kalian isi bebas. Boleh nama kalian, nama tetangga dan lainnya. Kemudian kelas itu nggak harus kelas 10E1, itu bebas. Kemudian alamat. Yang penting data yang kalian masukkan atau record yang kalian masukkan itu sebanyak 10 data. Jadi kalau misal nggak paham nanti bisa angkat tangan tanya ke saya atau kalian bisa berdiskusi dengan rekan satu mejanya. Dulu ya. Kevin. Omamu ngedekin. Hah? Kenan. Pakai panah ya bisa. Gak apa-apa. Erik. Mana Rik? Mana? Bilingan. Gak masalah. Gak masalah. Benar. Bagi masuknya Sukarjo ya? Bang. Orang ini guys, betul nggak? Baca sama ya? Nathan Binat. Jepres. Ini kalau alamatnya Siapa? Nah, di sini juga ada Gawat. Jangan. Happy nih. Don.
Sudah? Apa ya? Kembang. Karin mana kan? Alamatku mana nih? Baca. Ini nanti bisa diisi di kelas gak apa-apa. Jamnya udah habis ya. Sebelum saya akhiri, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya? Gak ada? Apakah materi yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti? Bisa ya? Sorai. Bisa ya? Ya. Jadi tadi kita sudah sedikit belajar terkait yang pertama, kita membuat suatu database menggunakan software apa? Microsoft Access atau Access. Dan setelah kita membuat database, kita membuat yang namanya tabel. Nah, di dalam tabel itu kan ada yang misalnya nama, alamat, kelas, itu termasuk field. Kemudian data yang ada pada file tersebut itu dinamakan record. Nah, setelah itu tadi kalian sudah mencoba membuatnya, kemudian kalian memilih tipe data yang digunakan, kemudian kalian membuat suatu query untuk menampilkan isi yang ada pada tabel tersebut. Lalu yang ketiga, kalian sudah membuat yang namanya form, walaupun belum bisa digunakan. Itu nanti kita akan perbaiki, kita akan modifikasi di pertemuan yang akan datang besok, insyaallah. Jadi nanti fungsi dari form tersebut itu ketika kalian memasukkan data di situ, nanti akan otomatis masuk ke dalam data tabel yang kalian buat. Intinya seperti itu. Jadi berhubung tidak ada yang ditanyakan, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini cukup itu saja, sedikit materi yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, untuk asesmen itu wajib dikerjakan karena itu nanti akan berpengaruh pada nilai kalian, khususnya pada elemen analisis data. Jadi asesmen, kemudian membuat proyek seperti ini itu harus dikerjakan dan diikuti dengan sebaik-baiknya. Nanti untuk linknya akan saya share ke ketua kelas. Saya akan mintakan nomor dan filenya. Nanti bisa di-share ke grup kelas kalian yang isinya cuma kalian saja, tanpa ada guru, itu nggak apa-apa. Jadi nanti bisa di-share di situ. Bisa diisi yang belum mengisi yang kemarin yang asesmen 1 itu update terakhir 25 anak yang sudah mengisi. Berarti kurang 11 ya? 36 ya totalnya? Kurang 11 anak ya. Jadi minta kerjasamanya untuk segera dikerjakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya itu saja. Saya mohon maaf apabila dalam memberikan materi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin ada penjelasan yang kurang jelas dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk saya cukupkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan bisa kembali ke kelas. Oh ya, jangan lupa dimatikan. Di-save dulu terus dimatikan. Harus dimatikan ya. Ya, sama-sama. Harus saling benar atau ini? Ya, udah hari. Ya, sama-sama. Dipakai dulu.
barengan ya. Ini maksudnya apa, Pak? Bisa kamu aku sambil ada Rio. Kamu pas ini loh ya, bukan sebelumnya. Pas ini tadi. Dan ya, makasih ya. Jadi Halah. right. Oh, kirim.